Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Oktaviani, NIM 2019-13-1007. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Earning per Share, Return on Asset, dan Return on Equity terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Harga saham. Adanya ketidakpastian investor dalam menentukan keputusan investasi disebabkan perubahan harga saham yang tidak pasti dan berisiko. Oleh karena itu, perlunya upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pasar modal Indonesia dan merubah kebiasaan masyarakat dari saving society menjadi investing society. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan investing society akan berpengaruh pada harga saham. Harga saham tersebut akan meningkat sehingga investor tertarik untuk menanamkan sahamnya. Identifikasi masalah. Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, melihat perkembangan dari operasi perusahaan, penentuan harga saham, dan penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan, serta kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba untuk kesejahteraan investor. Rasio ini dapat diketahui dengan cara melihat perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas. Batasan masalah ada 3, dari data dari perusahaan perbankan, kemudian perusahaan yang mendapatkan laba selama periode pengamatan 2016 sampai 2020, dan perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan jelas selama periode pengamatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah earning per share, return on asset, dan return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Apakah earning per share, return on asset, dan return on equity secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh earning per share, return on asset, dan return on equity terhadap harga saham. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai EPS, ROA, dan ROE terhadap harga saham. Secara praktis, bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan, serta sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya mengenai EPS, ROA, dan ROE terhadap harga saham. Bagi investor, dapat memberikan manfaat bagi investor untuk mengambil keputusan mengenai investasi saham. Pihak lain dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai bahan referensi perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai earning per share, return on asset, dan return on equity terhadap harga saham. Bab 2. Kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Teori sinyal adalah teori yang menjelaskan mengenai pertimbangan perusahaan, analisis laporan keuangan, analisis lingkungan kerja perusahaan, strategi, laporan posisi keuangan, serta kinerja. Rasio keuangan merupakan hasil perbandingan pos laporan keuangan satu dengan pos lainnya. Dalam rasio keuangan ada namanya rasio profitabilitas. Harga saham merupakan harga jual beli yang diperdagangkan di bursa efek. Jenis harga saham ada harga nominal, harga pembukaan, harga pasar, dan lainnya. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, kelembagaan,
dan kegiatan usaha. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Pengaruh earning per share terhadap harga saham. EPS merupakan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Kashmir 2018-207. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui besaran laba yang terdapat dalam satu lembar saham. Hipotesis 1, earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di BEI. Pengaruh return on asset terhadap harga saham. Hipotesis 2, return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di BEI. Pengaruh return on equity terhadap harga saham. Hipotesis ketiga, return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hipotesis 4, earning per share, return on asset, dan return on equity secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Bab 3, penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampelnya non-probability sampling menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Operasional penelitian, variable dependent, harga saham, variable independence, X1, earning per share, X2, return on asset, X3, return on equity. Populasi, jumlah populasi sebanyak 43 perusahaan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Sampel sebanyak 9 perusahaan. Kriteria sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BI selama tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 43. Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, jelas, dan dinyatakan dalam rupiah selama periode pengamatan sebanyak 28. Dan perusahaan perbankan yang tidak mendapatkan laba secara berturut-turut tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 6 perusahaan. Total pengamatan 9 perusahaan dikali 5 periode, total sampel 45 sampel. Teknik analisis, statistik deskriptif, analisis regresi data panel, common effect model, fixed effect model, random effect model. Untuk memilih model yang tepat dengan cara uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Uji signifikansi model. Jika F kurang dari 0,05 dikatakan layak, dan jika F kurang dari lebih dari 0,05 dikatakan tidak layak. Uji asumsi dan kesesuaian model. Ada uji normalitas, ada uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis, uji parsial atau uji T, uji simultan, uji F, dan uji koefisien determinasi berganda R2. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Uji Chow. Hasil uji Chow pada tabel 4.9 skripsi menunjukkan nilai probabilitas cross section Chi-square sebesar 0,00. Nilai tersebut kurang dari 0,05. H0 CEM ditolak, sedangkan H1 FEM diterima. Apabila H0-nya diterima, F1-nya ditolak, maka lanjut ke uji LM. Tapi di penelitian ini FEM-nya yang diterima, maka lanjut ke uji Hausman. Uji Hausman ini mendapatkan hasil bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0248 kurang dari 0,05. FEM diterima. Apabila H1 FEM diterima, maka tidak perlu lagi ke uji LM. Uji asumsi dan kesesuaian model. Uji normalitas menggunakan uji Jarku. Berdasarkan gambar pada PPT ini dijelaskan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,88 lebih dari 0,05 dan nilai Jarku-Beranya sebesar 0,242 kurang dari 2, maka data terdistribusi normal. Uji multikolinialitas merupakan hasil uji
antara korelasi variabel satu dengan variabel lainnya. Pada EPS dan ROA, hasil ujinya 0,72, EPS ROE 0,56. Hasil uji multikolinitas dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi masing-masing variabel kurang dari 90. Uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0,15 lebih dari 0,05. Maka uji tersebut bebas dari masalah autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa of R square dengan nilai probability chi-square sebesar 0,18 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis. Uji T parsial variabel EPS diperoleh dihitung sebesar 5,759 lebih dari T stabel sebesar 2,021. H0 ditolak, H1 diterima. Return on asset diperoleh dihitung sebesar minus 0,176 kurang dari T tabel, H0 diterima. Return on equity mendapatkan nilai T hitung sebesar minus 1,935 kurang dari 2,021, H0 diterima. Uji F simultan. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 51,59455 lebih dari F tabel sebesar 2,83 dan probability F statistiknya 0,00 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Uji koefisien determinasi berganda, hasilnya R square 0,945 dan adjusted S square-nya 0,9267. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel harga saham dapat dijelaskan oleh EPS, ROA, dan ROE sebesar 92,67%. Kesimpulannya, EPS memiliki pengaruh terhadap harga saham. Variabel return on asset tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Variabel return on equity tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Kemudian EPS, ROA, dan ROE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Saran bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan pengelolaan penggunaan aset dan ekuitas agar meningkatkan laba yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi investor dalam melakukan investasi. Investor sebaiknya mempelajari terlebih dahulu keadaan fundamental perusahaan perbankan karena dalam penelitian ini masih terdapat 7,33% yang dijelaskan oleh variabel lain. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel bebas lainnya dan menerapkan penelitian pada sektor lainnya. Sekian dari penjelasan hasil penelitian saya.